Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam bagian terakhir pembicaraan tentang justifikasi atau kebenaran. Nah, saudara, saya ingin menekankan dan memberitahukan kepada saudara bahwa kebenaran oleh karena iman itu bukan pengajaran yang baru. Sekali lagi, kebenaran karena iman itu bukan pengajaran yang baru. Ada dua contoh saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa ada dua orang nenek moyang orang Yahudi dalam perjanjian lama. Mereka dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan mereka. Yang pertama kita lihat contoh yang pertama adalah Abraham. Alkitab berkata seperti ini, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham adalah sebuah contoh yang sangat baik. Dia adalah bapa orang beriman, di mana dia telah mempertontonkan, dia telah memperlihatkan kepada kita bahwa iman itu berhubungan dengan ketaatan. Kalau saudara adalah orang yang telah dibenarkan karena beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, saatnya kita mempertontonkan, kita memperlihatkan bentuk ketaatan kita. Iman adalah ketaatan pada apa yang Allah katakan. Itu sebabnya saudara di ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Saudara, saya ingin membagikan hal ini bahwa Alkitab berkata ayat 19, iman Abraham tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Alkitab berkata walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Alkitab berkata karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahkan ayat 21 berkata dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh bagaimana kita harus beriman, yaitu kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Kita telah dibeli oleh darah Allah, yaitu darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercela. Kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah kita tinggalkan, kita memperoleh hidup yang baru. Kita sudah menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menekankan hal ini, bahwa saudara, ketaatan, sekali lagi ketaatan adalah bentuk daripada iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gereja tentu banyak kita menjumpai orang beriman. Saya berkata, kenapa di dalam gereja banyak orang beriman? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, saat di luar gereja, dunia sekitar kita menantikan perbuatan-perbuatan iman kita. Kita harus mencontohkan bagaimana itu damai sejahtera. Kita harus mencontohkan hasil pembenaran. Bagaimana seorang percaya memiliki daya tahan. Bagaimana orang percaya memiliki pengharapan. Bayangkan saudara, rahim Sarah telah tertutup. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca, renungkan Alkitab ini, katakan Abraham tidak terpengaruh imannya dengan keadaan yang dialami Sarah, dengan keadaan yang dia alami, dengan keadaan yang ada di sekitar dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa keadaan saudara saat ini. Mungkin secara fisik saudara melihat bahwa ada hal-hal yang tidak mendukung dari rencana saudara. Mungkin secara fisik saudara melihat, ini tidak bisa dilakukan. Tapi saudara belajar dari Abraham. Abraham percaya bahwa firman Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ini yang harus kita pegang, dikatakan di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Amin. Segala sesuatu Tuhan dapat kerjakan di dalam hidup saudara. Mungkin hari ini keadaan saudara lagi terpuruk, tetapi dengan iman saudara melihat kalau saudara taat dan mengasihi Tuhan, besok tahun depan engkau adalah orang yang sangat sukses dan berhasil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara, kerohanian kita akan dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah belajar bahwa kita harus mengeluarkan hasil pembenaran. Nah, kalau hidup kita, saudara, di mulut kita sering kita berkata, ini tidak mungkin, itu tidak bisa, mungkin hasilnya jelek. Sementara saudara belum melakukannya, belum mencobanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan melihat kualitas rohani kita dari kehidupan kita sehari-hari. Orang akan mengatakan siapa kita dari apa yang kita sering ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah kepada Abraham, bapa orang beriman, yaitu dia belajar, dia telah mempertontonkan kepada kita bagaimana itu hidup beriman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang saya ingin beritahukan kepada saudara, bahwa contoh yang kedua, nenek moyang orang Yahudi adalah Raja Daud. Kita tahu pelanggaran Daud ada dua, yaitu dia membunuh dan dia berzinah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perbuatan ini seharusnya Daud tidak memperoleh kebenaran. Daud menulis dalam Mazmur 32 ayat 1, dikatakan dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ini pengalaman Daud, bahwa dia betul-betul mendapatkan anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan, tapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia dapat dibenarkan. Tetapi salah satu kuncinya, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sekali lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sembunyikan pelanggaran saudara, tetapi kita harus mengakuinya. Kapan dan di mana kita mengakuinya? Saat ini di hadapan Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau saudara mengakui salah dan dosa saudara, Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang setia. Saudara jangan takut dengan Tuhan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini saya ingin berkata saudara, kita adalah orang yang telah dibenarkan. Dan jika ada yang masih ragu, jika ada yang masih saudara takut atau merasa tidak layak, dan hampirilah Tuhan, dekatilah Tuhan dengan imanmu. Amin. Bahwa waktu engkau datang kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala salah dan dosa saudara. Dan yang terakhir saudara, kita perhatikan Roma 4 ayat 22 dikatakan begini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Siapakah kita? Saudara dan saya. Pilihlah Tuhan dengan iman saudara. Apapun masalah saudara, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di tengah saudara. Dia siap mengampuni saudara, karena Dia telah membenarkan saudara. Ayat itu berkata seperti ini, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Hari ini saudara, jika engkau percaya kepada Tuhan, Allah memperhitungkannya. Sekali lagi, jika engkau beriman kepada Yesus Kristus, Allah memperhitungkan
hal itu sebagai kebenaran. Dikatakan apa? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap menjadi kesaksian di lingkungan kerja saudara, hasilkan buah kebenaran, jadilah orang yang bisa diteladani, jadilah mentor bagi teman saudara atau karyawan di sekitar saudara untuk menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Tunjukkan kualitas saudara sebagai orang yang telah dibenarkan. Amin. Saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan cepat menyerah, jangan cepat bosan, tetapi kerjakan apa yang diberikan kepada saudara. Tanggung jawab yang telah diberikan kepada saudara, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah belajar hal yang terakhir dari justifikasi dalam program ini, bahwa pengajaran tentang kebenaran oleh iman bukanlah pengajaran yang baru. Kami sudah melihat dua contoh, yaitu Bapak Abraham Tuhan dengan Raja Daud, dan kiranya contoh ini menjadi bukti, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami juga melakukannya, sebab Allah akan memandang apa yang kami imani di dalam Yesus Kristus sebagai kebenaran. Kalau ada salah dan dosa kami, Tuhan ampuni. Bahkan hal yang belum kami nyatakan, biarlah semuanya dapat dibukakan di hadapan kami dan kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang akan mengampuni salah dan dosa kami. Terima kasih buat pengajaran-Mu tentang justifikasi ini Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu. Kami yakin Yesus Kristus telah mati bagi kami dan Dia hidup dalam kebenaran untuk membenarkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara telah dibenarkan di dalam Tuhan. Haleluya.